Alokasi pengeluaran setiap orang bisa berbeda-beda karena kebutuhan setiap orang juga berbeda. Yang masih belum menikah tentu beda dengan yang sudah menikah. Yang baru menikah beda dengan yang sudah punya 2 anak. Yang punya tanggungan anak juga pasti beda dengan yang harus menanggung mertua. Juga berbeda antara karyawan yang kerja kantoran bergaji tetap dengan freelancer, apalagi dengan business owner. Variabelnya banyak sekali, belum lagi menyesuaikan antara kebutuhan dan keinginan yang bagi sebagian orang juga sulit. Misalnya, makan itu butuh. Makan di restoran fine dining itu keinginan. Tapi semua itu bisa diselesaikan dengan budgeting, menyesuaikan dengan pos alokasi keuangan. Secara umum, ada 7 pos alokasi wajib keuangan. Yang pertama, cicilan dan utang. Entah utang ke perusahaan, teman, keluarga, pastikan kewajiban ini menjadi prioritas. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Nggak mau kan sampai viral di internet gara-gara nggak bayar hutang? Yang kedua, kebutuhan pokok. Termasuk juga sebagian kebutuhan sekunder, yang pasti akan keluar setiap hari atau setiap bulannya. Uang belanja bulanan, tagihan listrik, tagihan air, biaya internet, uang sekolah anak, ongkos transportasi, sewa rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dana darurat. Tabungan yang wajib banget setiap orang punya, terutama jika sudah punya tanggungan keluarga. Jumlahnya paling tidak 6 kali lipat hingga 12 kali lipat kebutuhan pokok bulanan. Safety net paling utama kalau hal buruk terjadi pada kita. Musibah, bencana, kehilangan sumber penghasilan, termasuk juga masa sulit seperti pandemi COVID sekarang ini. Lalu yang keempat, investasi. Fungsi investasi adalah bagaimana caranya agar uang bisa bekerja untuk kita sehingga jumlahnya bisa bertambah. Instrumennya ada berbagai macam seperti obligasi, reksadana, saham, atau investasi langsung ke UMKM melalui crowdfunding. Investasi tentunya memiliki resiko sehingga sangat perlu merencanakan alokasinya sesuai resiko yang dimiliki. Misalnya, investasi di deposito atau logam mulia memiliki resiko yang kecil namun profitnya kecil juga. Sementara investasi di pasar modal memiliki resiko yang lebih besar, juga dengan imbal hasil yang lebih besar pula. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami mekanisme kerja dari suatu investasi, memahami resiko dan siap menanggung hingga resiko terburuknya, sebelum memutuskan akan menempatkan modal kita di mana. Yang kelima, proteksi. Ini adalah jaring pengaman yang juga tidak kalah penting. Proteksi di sini adalah asuransi, dan asuransi meliputi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kalau kita dalam keadaan sehat dan nyaman, proteksi ini seringkali disepelekan. Namanya ajal, sakit, dan sehat kan sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Betul sih, tapi mari kita berpikir dengan lebih rasional. Ajal itu pasti, musibah juga bisa jadi datang kapan saja. Kita tidak bisa prediksi kedatangannya dan tentunya tidak ada yang berharap untuk dapat musibah. Namun yang bisa kita lakukan adalah antisipasi jika hal tersebut tiba-tiba datang. Jangan sampai ketika hal buruk terjadi pada kita atau orang yang kita sayang, kita langsung pusing dan uring-uringan. Cari utangan sana-sini agar istri bisa berobat. Atau cari pinjaman biar anak tetap bisa makan besok gara-gara pencari nafkah utama meninggal. Kalau pencari nafkah utama meninggal, bisa jadi satu keluarga juga akan hidup kesusahan selama tahun-tahun awal. Lalu coba lihat berapa banyak orang yang langsung jatuh miskin mendadak akibat harus bayar biaya mahal untuk operasi dan pengobatan demi mendapatkan kembali kesehatannya. Pemerintah sudah punya program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak mau beli asuransi swasta, paling tidak jangan sampai nggak punya BPJS ini. Meskipun BPJS banyak kekurangannya, tapi percaya deh masih lebih banyak keuntungannya. Kita akan bahas perihal asuransi ini nanti dengan lebih detail. Selanjutnya yang keenam adalah pos alokasi sosial. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertuhan dan semua agama memiliki cara sedekahnya atau berdermanya masing-masing. Dalam Islam ada ziswaf, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dalam Kristen ada persenan atau persepuluh. Dalam agama Buddha dan Hindu ada berderma. Alokasi sosial ini rasanya cukup penting, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu untuk saling tolong-menolong. Rutin bersedekah juga menanamkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan karena sudah diberikan harta yang lebih dari cukup. Terakhir, yang ketujuh, pos kesenangan. Ini juga yang gak kalah penting perlu kita anggarkan. Pos ini adalah segala sesuatu yang biasanya gak punya manfaat atau gak penting-penting amat, tapi membuat hati dan jiwa kita bahagia. Traveling, kulineran, fashion branded, barang lucu, hobi, langganan Netflix, beli item game online, dan semacamnya. Jadi ini semua nggak salah selama pos-pos lainnya sudah terpenuhi, sehingga jangan sampai semua kesenangan ini over budget, yang justru malah bikin kita stres dan menyesal di masa depan. Kenapa sih gue tadi beli ini? Pernah ngerasa ngomong gitu?